Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita baik. Amin. Sama-sama bilang Yesus baik. Sama-sama bilang Yesus baik. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, Yesus baik. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bukan kita sama-sama. Saya pikir-pikir dunia ini berjalan begitu cepat. Kalau saudara ingat, sepertinya Natal baru aja lewat. Betul? Kayaknya baru aja kita rayakan Natal. Baju baru yang kita beli waktu Natal kayaknya baru 3 kali kita pakai. Ya kan? Kayaknya baru aja kita Natal. Ya kan? Dan sekarang kita sudah mulai masuk mau Paskah lagi. Tinggal 2 minggu lagi kita Paskah, saudara-saudara, ya kan? Jumat Agung. Dan habis itu Paskah. Dan saya ngerti Natal dirayakan lebih meriah. Akhir November semua mall udah mulai putar, ya kan? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way, ya kan? Handphone mulai berubah. Ya, saya suka denger aja lagi kebaktian tiba-tiba bunyi. Ya. Natal semua orang Kristen handphonenya bunyi jingle bell. Januari robah lagi, Uptown Girl, na 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 na. Ketahuan banget duniawinya. Ya kan? Nah, people making business out of Christmas. Orang buat bisnis dengan Christmas. Karena that is good business. Itu bisnis yang besar, saudara-saudara, ya kan? Orang jual pohon Natal, orang jual bingkisan Natal, orang jual baju Natal, orang jual kartu Natal, segala macam tentang Natal dijual. Tapi kalau Paskah mau jual apa? Darah dia mau jual. Nah, tapi saya mau beritahu, Paskah justru yang memisahkan kekristenan dengan agama. Kenapa Paskah yang memisahkan kekristenan dengan agama? Karena sebetulnya setiap agama punya Natal. Apa artinya setiap agama punya Natal? Artinya setiap agama sebetulnya merayakan Natal, merayakan kelahiran dari nabi yang mereka percaya. Karena setiap nabi lahir, ya kan? Kematian biasanya nggak terlalu dirayakan. Kenapa? Karena biasanya mereka mati karena tua, biasanya mereka mati karena sakit. Tapi saudaraku, buat kita kematian Yesus sangat penting. Yesus mati bukan karena tua, Yesus mati bukan karena sakit, bahkan Yesus mati bukan karena disalibkan. Yesus mati karena tanggung dosa saudara dan dosa saya. Amin. Ya kan? Tetapi yang memisahkan kekristenan dengan agama, karena kekristenan merayakan Paskah. Kenapa kita rayakan Paskah? Karena Yesus kita mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, membuktikan kepada kita nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, saya teringat ada satu cerita, ada satu peristiwa yang sangat tragis dalam peristiwa Paskah, yaitu kisah Petrus menyangkal Yesus. Markus pasal 14 ayat 66 sampai ayat 72. Kenapa saya sebut kisah yang paling tragis? Karena Petrus sebetulnya murid yang sangat mengasihi Yesus. Bahkan saya berani kategorikan Petrus sebagai murid yang paling dekat dengan Yesus. Iya kan? Dimanapun Yesus ada, selama Yesus tidak sendirian dengan Bapa, selama Yesus ada bersama dengan orang di sekitarnya, maka orang pertama yang bersama dengan dia pasti adalah Petrus. Ya kan? Tetapi saya tidak bisa bayangkan bagaimana orang yang begitu mengasihi Yesus, orang yang begitu dekat dengan Yesus, akhirnya menyangkal Yesus. Pada waktu itu, ayat 66, Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu, datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, artinya sedang menghangatkan diri di api, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula.
Dalam kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Ayat 71. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu dikatakan apa? Menangislah ia terseduh-seduh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah saya jelaskan bahwa saudara, Petrus adalah murid yang sangat-sangat mengasihi Yesus. Bahkan Petrus yang pernah berkata kepada Yesus, Guru, mati bersama dengan engkau juga aku mau. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu kenyataan yang pasti kita perhatikan pada bacaan kita hari ini, bahwa Petrus menyangkal Yesus. Nah, mudah sekali untuk kita berkata, oh pendeta kalau begitu, Petrus nggak hanya mengasihi Yesus, tetapi itu hanya kemunafikannya. Petrus mungkin hanya mengasihi Yesus dengan perkataan, tetapi dia nggak sungguh-sungguh mengasihi Yesus dari dalam hatinya. Kita kalau soal menghakimi orang, kita biasanya nomor 1, saudara-saudara. Ya kan? Kita biasa kalau soal menghakimi orang, kita profesornya lah, ya kan? Kita kalau menghakimi orang pandai benar. Kita ketemu 4 tahun yang lalu, ada orang aktif sekali dalam pelayanan. Tiba-tiba sekarang dia murtad, tinggalkan Tuhan, ganti nama jadi Abdul Aziz. Lalu kita mulai bilang, tuh orang 4 tahun yang lalu kayaknya aktif banget dalam pelayanan, aktif banget, apa-apa, haleluya, haleluya, haleluya. Gua pikir bener, gak taunya munafik. Nah, itu persoalannya. Lalu pertanyaan saya, apakah Petrus sebetulnya munafik? Kenapa Yesus gak pernah tegur Petrus, dan kenapa Yesus gak pernah bilang, Petrus engkau munafik? Nah. Kalau Petrus memang munafik, Yesus pasti menegurnya. Amin. Kalau Petrus munafik, Yesus pasti menegurnya. Kita ingat betul satu kali Petrus tarik Yesus keluar dan berkata, Guru, sekali-kali hal itu dijauhkan daripadamu. Yesus dengan tegas bilang sama Petrus, anyahlah kau iblis, sebab engkau batu sandungan bagiku. Saudaraku, Yesus tidak pernah menutup-nutupi pengajaran yang jelas. Jadi sekarang kita pelajari bahwa kalau Petrus salah, Petrus akan ditegur oleh Yesus dengan jelas. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus gak pernah singgung kemunafikan Petrus. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana seorang yang mengasihi Yesus tiba-tiba bisa menyangkal Yesus? Mungkin seorang menatap saya dan berkata, pendeta, itu sesuatu yang sama sekali gak masuk akal. Kalau dia betul-betul mengasihi Yesus, dia betul-betul dekat dengan Yesus, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Yesus? Dengar baik. Saya mau beritahu buat saudara, jawabannya sebetulnya sangat sederhana. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Dengar baik. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya baca Alkitab setiap pagi. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya berdoa setiap saat dalam hidup saya. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya pelayanan hampir tiap hari. Tapi sebagai hamba Allah, saya harus bicara terus terang kepada saudara, bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa. Amin. Ada banyak orang yang kadang-kala kecewa, ada banyak orang yang kadang-kala bingung dan bilang, pendeta saya nggak habis pikir, kok orang yang udah begitu pelayanan, katanya pelayanan, kok bisa begitu ya hidupnya? Saya nggak habis pikir deh. Ada banyak orang yang akhirnya kecewa karena itu. Ada banyak orang yang akhirnya tawar hati lalu bilang, kok orang pelayanan sama gila aja seperti orang dunia ya? Dengar baik, tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, kamu tidak kebal gitu. Bilang, nggak apa-apa, bilang aja. Kalau dia marah kasih tahu saya, nggak apa-apa. Kasih tahu, ya kan? Ya. Saya percaya gereja adalah keluarga, amin. Saya tidak percaya gereja kumpulan orang bingung yang masuk di gedung yang sama dan bingung bersama-sama. Nah, saya percaya gereja adalah keluarga, amin. Kita bisa talk, ya kan? Kita bisa bicara, saling nguatin satu sama lainnya, ya kan? Bilang sama dia, kamu tidak kebal gitu. Udah, tidak kebal, amin. Di Taman Getsemani, Yesus pernah bilang begini sama murid-muridnya. Berdoalah, berjaga-jagalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus ngomong sama siapa di situ? Sama orang berdosa? Sama orang yang tidak percaya? Sama orang yang menolak dia? Sama orang yang sama sekali tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? No, dia bicara sama siapamu? Muridnya. Dan kalau saya perhatikan, dia bicara sama Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Ini ketiga murid yang paling dekat. Dan Yesus mulai bilang sama dia, berdoalah, berjaga-jagalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dengan lain kata, Yesus mau bilang apa?
Meskipun engkau dekat dengan aku, meskipun engkau mengasihi aku, jika engkau tidak berjaga-jaga dan berdoa, kamu juga bisa jatuh. Saudara sering dengar nggak orang yang sudah melayani Tuhan jatuh? Saudara sering dengar nggak orang yang sudah terlibat dalam pelayanan lalu tiba-tiba buat tindakan yang sangat mengecewakan? Saudaraku, buat banyak orang Kristen, itu akan menggoyahkan iman yang luar biasa. Dia akan bilang, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu? Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Pantas saya jatuh melulu. Enak aja lu. Nah. Kalau kita tidak kebal terhadap dosa, bukan berarti wajar kalau kita jatuh dalam dosa. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita tidak kebal terhadap dosa, bukan berarti kita wajar kalau kita jatuh dalam dosa. Kalau kita sadar bahwa kita tidak kebal terhadap dosa, maka apa yang terjadi? Kita harus berjaga. Sama-sama bilang sama saya berjaga. Sama-sama bilang sama saya berjaga. Kalau kita tahu bahwa kita tidak kebal terhadap dosa, kita harus apa? Berjaga. Karena dengar baik, setan itu nggak senang sama saudara. Amin. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, setan nggak senang sama kamu. Bilang aja nggak apa-apa. Kok bilang setan nggak senang sama kamu? Ya. Saya senang itu kalau orang dalam gereja akrab, hangat gitu satu sama lain. Bilang setan nggak senang sama kamu, udah? Sekarang saudara ngomong sama orang yang barusan ngomong sama saudara, bilang saya juga nggak senang sama dia. I know, saya tahu setan nggak senang sama saya, tapi setan juga perlu tahu saya juga nggak senang sama dia. Iya kan? Iya kan? Setan nggak senang sama saya. Setan nggak senang sama saudara. Setan nggak senang sama orang-orang yang percaya sama Tuhan. Apa yang dia mau buat? Dia mau pisahkan kita dari kasih Kristus. Bagaimana dia pisahkan kita dengan kasih Kristus? Dia mau taruh saudara kecewa terhadap suami saudara. Dia mau saudara kecewa terhadap pendeta saudara. Dia mau saudara kecewa terhadap pelayan Tuhan. Dia mau saudara kecewa terhadap anak-anak saudara. Dia mau saudara berantakan rumah tangga saudara. Dia mau buat segala sesuatu tujuan yang sederhana hanya untuk pisahkan saudara dari kasih Yesus. Ya kan? Karena selama kita berjalan bersama Yesus, setan nggak bisa buat apa-apa. Amin. Saya bisa bayangkan, saya lagi jalan sama Yesus gitu. Setan mau bikin apa? Dia mau ganggu. Saya lagi jalan sama Yesus. Siapa yang ngurus saya? Yesus. Yesus gini. Apa? Saya yang lagi ganggu itu langsung. Orang mau ngeliat tangan. Saya tidak punya kuasa karena roh yang ada dalam saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Sekuat-kuatnya saya, if I'm alone in my own, kalau saya sendiri dengan kekuatan saya sendiri, setan bisa permainkan saya. So, apa yang dia buat, dia coba pisahkan. Tapi Paulus bilang, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangan, pedang, malapetaka, mara bahaya, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Sebab jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Haleluya. Nah, mungkin setelah menatap saya dan berkata, pendeta, kalau begitu kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Saya berdoa supaya setiap saudara, apapun yang terjadi, bisa menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup saudara. Saya mengerti menjadi orang percaya kita lewati tantangan yang berat. Saya mengerti sebagai orang percaya kadang-kala kita harus lewati banyak tekanan dalam hidup kita. Saya mengerti tawaran dunia di sekitar kita akan semakin menggiurkan. Tetapi ingat, selama kita bergantung pada Tuhan, Tuhan akan membela kita dan hal-hal yang luar biasa akan kita alami dalam hidup kita. Haleluya. Kenapa Petrus menyangkal? Saya lihat ada beberapa pelajaran yang menarik di sini. Yang pertama, coba saudara lihat Matius 26 ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia sambil menggandeng tangan Yesus menuju halaman imam besar. Dia beli Alkitabnya di mana ya? Kok depannya sama, tengah-tengahnya beda? Sama, bener Matius 26 ayat 58.
Dan Petrusnya sama. Kok dia gandeng? Di Alkitab pun nggak ada gandeng-gandengan. Dari mana dia? Beli di Afghanistan gitu Alkitab. Kenapa saya bilang Petrus menggandeng tangan Yesus? Karena itu biasanya. Biasanya Petrus adalah orang yang selalu paling dekat dengan Yesus. Betul? Kemana pun Yesus pergi. Saya ingat gak waktu Yesus tanya, menurut kata orang siapakah aku ini? Lalu kemudian Yesus tanya sama Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Berarti Petrus selalu adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Selama Yesus buat mujizat, selama Yesus buat perkara besar, selama Yesus buat hal-hal yang luar biasa, Petrus selalu berada di dekat Yesus. Dia make sure bahwa ada orang terima kasih, Petrus bilang, saya muridnya. Tetapi ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dalam bahaya, Petrus mulai mengambil situasi yang paling aman. Bagaimana dia mengambil situasi yang paling aman? Ayat ini bilang, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Berarti yang pertama saya pelajari di sini, mengapa Petrus bisa menyangkal? Karena ia mulai mengikuti Yesus dari jauh. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, kenapa dia bisa mengikuti Yesus dari jauh? Jawaban saya sederhana, karena dia takut menanggung resiko. Tahukah saudara, ada resiko dalam mengiring Yesus. Amin. Orang yang mengiring Yesus, dia harus rela kehilangan sesuatu. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa maksudnya pendeta? Jawaban saya sederhana, saya begitu yakin orang yang tidak rela kehilangan sesuatu dalam pengiringan kepada Yesus, dia tidak layak buat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang tidak rela kehilangan sesuatu dalam pengiringannya kepada Yesus, dia tidak layak buat Tuhan. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, puji Tuhan pendeta, minggu lalu saya kebaktian, handphone saya hilang, saya sudah layak dong buat Tuhan. Bukan tunggu kecopetan dulu baru layak, bukan itu maksud saya. Ya. Saya punya teman, waktu saya kuliah, saya kan kuliahnya di Seminari Bethel situ Petamburan. Lalu kawan saya kuliahnya di Fakultas Hukum UKI Cawang situ. Kawan saya ini tinggalnya di Keramat Jati. Jadi setiap hari naik bus ke Cililitan dulu, dari Cililitan dia tukar bus, dia naik bus ke itu, ke UKI. Satu kali dia kecopetan. Tahu dong Cililitan itu kan kandangnya. Ada lulusan sana nggak? Atau ada yang masih beroperasi aktif? Sekarang sedang mencari penjelajahan baru di gereja-gereja. Dia kecopetan. Jadi ada orang, waktu itu belum zaman handphone, belum, masih copet-copet dompet. Jadi dompetnya dicopet. Jadi pas dicopet begitu, teman saya, memang dia rohani bener, dia teriak, dalam nama Yesus. Asli copetnya nggak berani, saudara. Jadi udah berasa dikorek-korek begitu, tarik langsung. Dia pegang dompet, aman. Dia bersaksi sama saya, senangnya minta ampun. Dia bilang, wah luar biasa, nama Yesus berkuasa, copet nggak berani. Saya pun diberkati. Tapi namanya tiap hari main-main di Cililitan, pengalaman yang sama terjadi lagi. Mulai lagi ada orang yang copet. Dia teriak, dia pikir pengalaman yang pertama sudah guru yang terbaik buat saya. Dia teriak lagi, dalam nama Yesus, berhenti lagi. Tapi nggak sampai semenit dicopet lagi. Ya dia pikir dia relain lah. Nggak sampai semenit lagi, ada orang berbisik di telinganya. Tak usah kau sebut nama itu. Jika Yesus ada di bis ini, ku copet pula dia. Asli, saudara-saudara. Betul. Betul, teman saya betul-betul ngalamin begitu. Teman saya sampai bilang sama saya, dia nggak tahu apa yang dia ngomong. Dia masukin balik-balik dia kelingking. Yesus, dia mau copet, ya kan?
Tapi maksud saya, kita harus mengiringi Yesus dengan rela kehilangan sesuatu. Bukan berarti kita harus kecopetan dulu, baru kita berkata, terima kasih Tuhan aku layak. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa yang pendeta maksudkan dengan kehilangan? Yang pertama, kita harus rela kehilangan sesuatu yang paling kita banggakan. Saya ulangi sekali lagi. Seorang yang mengiring Yesus, kenapa Petrus mengiring Yesus dari jauh? Karena dia tidak berani menanggung resiko. Sementara orang yang mengiring Yesus, dia harus rela kehilangan sesuatu. Kehilangan apa yang harus kita rela dalam mengiring Yesus? Yang pertama, kita harus rela kehilangan apa yang paling kita banggakan. Amin. Paulus bilang begini, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah dalam pengiringanku kepada Yesus. Amin. Paulus bilang begini, kalau aku mau bermegah, aku tidak ada alasan untuk bermegah, kecuali aku bermegah di tengah kelemahanku. Karena justru ketika aku lemah, Kristus menjadi kuat dan menyempurnakan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau kita membanggakan sesuatu dalam hidup kita, kita akan mudah jatuh dalam kesombongan. Sampai di sini sudah mengerti mau saya? Kalau kita nggak rela kehilangan sesuatu yang paling kita banggakan, mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, apakah itu berarti orang Kristen dia tidak boleh jadi bisnismen yang top, jadi bisnismen yang sukses? Bukan itu yang saya mau maksudkan. Saudara boleh aja jadi bisnismen yang top, diberkati, sukses. It's great. It's blessing of God. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, jangan sampai itu menjadi kebanggaan buat kita. Kalau itu menjadi sesuatu yang kita banggakan, kita mudah sombong dan kita mudah menganggap remeh orang lain. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Yang Yesus ajarkan buat kita, kalau kita mau bermegah, biarlah kita hanya bermegah tentang kuasa kemuliaan yang Kristus kerjakan dalam hidup kita karena kasih-Nya luar biasa. Haleluya. Kalau kita bermegah di dalam anugerah, kalau kita bermegah dalam kuasa-Nya, maka dimanapun kita ada, kita akan berkata, kalau bukan karena Tuhan, sia-sia hidup saya. Kita jadi orang yang kerja keras buat Tuhan. Kita jadi orang yang semangat untuk menginjil. Kita jadi orang yang berapi-api karena kebanggaan kita adalah melihat nama Kristus dipermuliakan. Amin. Yang kedua, kita harus berani kehilangan sesuatu yang paling kita kasih. Kita harus berani kehilangan sesuatu yang kita cintai. Karena sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan dalam hidup kita, dia akan menjadi berhala dalam hidup kita. Saya pernah pikir begini, loh kenapa Tuhan cemburuan sekali ya? Kok kalau saya mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, kok Tuhan cemburu gitu? Sepertinya Tuhan tuh kayaknya tersinggung banget gitu. Dia mungkin marah. Oh, kamu sekarang lebih cinta itu daripada aku. Tapi saya pikir, Yesus saya tidak, dalam tanda petik ya, tidak gila hormat seperti itu. Loh, tapi kenapa dia cemburu? Akhirnya saya pelajari hal yang sederhana. Karena apapun yang saya cintai lebih daripada Yesus, itu akan menjerumuskan hidup saya. Apapun yang saya cintai lebih dari Yesus, itu bisa menghancurkan hidup saya. Saya ambil contoh sederhana. Orang perlu uang, betul? Tapi kalau saya jadi cinta uang lebih saya cintai daripada Yesus dalam hidup saya bisa menghalalkan segala cara demi uang itu. Makanya waktu Tuhan ngomong sama Abraham, Tuhan bilang apa? Abraham, ambil anak yang kau kasihi, ambil anak yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Sebetulnya Tuhan minta apa sih dari Abraham? Kalau Tuhan cuma minta persembahan seorang anak, kan Tuhan bisa bilang sama Abraham, Abraham ambil anakmu dan persembahkanlah. Tapi Tuhan jelas bilang, Abraham, ambillah anak tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Tuhan bukan cuma soal anak, tapi Tuhan soal apa? Abraham, ada sesuatu yang kau cintai lebih daripada aku. Maukah engkau mempersembahkan? Tuhan cuma mau lihat hati Abraham sejauh mana. Sebab kalau Tuhan cuma butuh anak untuk dipersembahkan, Tuhan akan bilang sama Abraham, Abraham, ambil anakmu dan persembahkan. Dan Abraham saya tahu dia pasti pilih yang satu, Ismail. Tapi saudaraku, persoalannya it's not about the kids. Persoalannya bukan soal anak-anak itu, tapi persoalannya your heart, hatimu Abraham. Your heart, hatimu Abraham. Abraham ambil Ishak, dia taruh
Situ. Taruhlah ini tempat korban. Ini sih pada TV. Dia persembahkan. Waktu dia siap ambil pisau untuk mengorbankannya, Tuhan bilang apa? Enough. Tuhan bilang Abraham, cukup. Kenapa Tuhan bilang Abraham cukup? Karena Tuhan bilang, engkau sayang sama anakmu, it's good. Tapi kalau engkau mencintai anakmu lebih daripada aku, engkau memberhalakan anakmu, itu tidak baik bagi anakmu, itu tidak baik bagi engkau. Apapun yang kau cintai lebih dari Tuhan, itu akan menghancurkan hidupmu. Karena itu Tuhan minta itu. Amin. Yang ketiga, apa yang kita harus kehilangan? Yang pertama, kita harus kehilangan apa? Apa yang kita banggakan. Yang kedua, kita harus kehilangan apa? Apa yang kita cintai lebih dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus kehilangan apa yang kita andalkan. Apa yang kita andalkan. Nah, kita bicara tentang Yakub. Apa yang terjadi? Malaikat Tuhan pukul pangkal paha Yakub sampai pangkal pahanya terplecok. Dan waktu dia terplecok, apa yang terjadi? Dia rangkul malaikat Tuhan dan dia bilang, aku tidak akan melepaskan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Yakub baru menyadari apa artinya berkat Tuhan setelah apa? Pangkal pahanya terplecok. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Selalu saya bilang, engkau gagal bukan karena engkau bodoh. Engkau gagal bukan karena engkau tidak mampu. Engkau gagal bukan karena Tuhan tidak menyertai engkau. Tapi seringkali engkau gagal karena engkau terlalu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Pada saat engkau sedang mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau sebenarnya sedang berhadapan dengan kutukan Tuhan. Sebab Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Pada saat saya mulai mengandalkan kekuatan saya, saudara boleh lulusan luar negeri, saudara boleh orang yang paling kaya di kota ini, saudara boleh miliki segala-galanya dalam hidup saudara. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, 25 tahun saya dalam bidang bisnis ini. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya sudah cukup berpengalaman. Saya sudah banyak makan asam garam, 35 tahun saya kerjakan hal ini. Tapi kalau saudara mulai mengandalkan kekuatan saudara sendiri, saudara mulai pikir saya mampu dengan kekuatan saya sendiri, maka saudaraku, engkau sebenarnya sedang berada di awal-awal kejatuhanmu. Tetapi jika engkau sadar berbalik kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku nantikan kekuatan daripadamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, gunung batu sekalipun di depan engkau, bersama dengan Tuhan engkau akan lihat perkara besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Yang pertama, karena Petrus mulai mengikuti Yesus dari jauh. Kenapa Petrus mulai mengikuti Yesus dari jauh? Karena dia takut menanggung resiko. Dia takut bayar harga. Dia takut kehilangan sesuatu. Yang kedua, saya pelajari mengapa Petrus menyangkal Yesus. Lihat ayat yang ke-72 dari Markus pasal 14 yang tadi kita baca. Dan pada saat itu juga, Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu juga apa? Berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka apa di situ dikatakan? Sama-sama bilang sama saya, teringatlah. Sama-sama bilang sama saya, teringatlah. Teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia seduh-seduh. Ingatlah. Berarti sebetulnya kenapa Petrus menyangkal Yesus? Sederhana sekali. Sebetulnya karena dia lupa. Yesus sudah bilang sama dia, roh memang penurut tapi daging lemah. Dia lupa. Yesus sudah bilang, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Apa yang terjadi? Petrus lupa. Banyak persoalan dalam hidup ini sebetulnya hanya karena 4 huruf sederhana itu. L-U-P-A. Lupa. Banyak bapak-bapak udah punya istri, udah punya anak 3, cucu 2, lupa. Ya. Kalau lihat istrinya masih pakai daster yang sama 3 hari yang lalu, masih pakai roll rambut, sebelah warna merah muda, sebelah warna hitam, masih pakai sendal jepit, satu merek Swallow, satu merek Sandak. Ya. Sementara sampai kantor ada yang ucapkan selamat pagi Pak. Itu bisa cepat lupa.
Mulanya cuman selamat pagi Pak, selamat pagi Pak. Lama-lama kalau tidak hati-hati Pak, sudah pagi ya. Itu dua cerita yang berbeda, itu saudara, dua cerita yang berbeda. Iya kan? Iya, dua cerita yang berbeda. Kalau selamat pagi artinya Bapak masuk kantor ada yang menyambut. Ya kan? Tapi kalau Pak sudah pagi artinya jalan bareng-bareng kaget ketiduran. Pak bangun Pak, udah pagi, nanti dicari ibu Pak. Nah, kadang-kala soalnya cuma lupa aja. Istri udah coba ingatin, ya kan? Istri udah coba ingatin. Pak, kamu tuh terlalu deket. Sebentar-bentar terima SMS dari dia. Sebentar-bentar ada telepon-telepon dari dia. Ngomong-ngomong sama dia lagi. Kamu sudah terlalu deket. Cuman sharing. Mulanya sharing, lama-lama serong. Persoalannya cuman apa lu? Lupa. Saya ingat satu kali saya khotbah di Batam. Udah lama betul itu. Udah lama betul. Saya pikir Betani Batam belum berdiri waktu itu. Jadi lama betul itu. Itu waktu masih masih Batam lagi seru-serunya waktu itu. Lagi seru-serunya itu Batam. Pokoknya lagi hebat-hebatnya dah. Ketua otoritanya masih Habibie. Jadi Batam lagi maju-majunya itu. Itu bandara baru dibangun kalau nggak salah. Masih bandara yang lama, bandara yang baru sedang dibangun kalau saya nggak salah. Wah, lagi hebat-hebatnya lah. Saya ke Batam. Kebetulan ada KKR malamnya, paginya seminar. Lalu yang jemput saya bilang begini, wah Batam ini kota duniawi sekali pendeta. Dosa apa mau dicari di sini juga ada. Oh iya, bahkan di Batam ini ada slogan yang waduh duniawi bener. Saya bilang apa? Dia bilang begini, slogan di Batam begini. Kalau lihat anak orang, ingat anak sendiri. Kalau lihat istri orang, lupa istri sendiri. Saya bilang, maksudnya apa? Iya pendeta. Jadi kalau lihat anak orang, lucu ya gitu. Itu langsung keluarin handphone, telepon ke rumah. Sayang gimana? Baru pulang ya? Papa kangen. Manis-manis ya. Anaknya ditelepon. Tapi kalau lihat istri orang, telepon dikeluarin, dimatiin. Mudah-mudahan bini gua nggak nyariin gua. Siapa di sini suami istri duduk sebelahan? Tolong angkat tangan. Ngakulah, yang istri bener ya, yang istri bener, jangan istri orang sudah bawa. Sebab di gereja sekarang mesti jelas. Yang suami juga suami bener, jangan suami orang. Enggak, ini kan di mana-mana kan, di Afghanistan sini sih enggak. Sini semua benar. Yang suami istri, saya senang lihat suami istri. Lu kok jadi kurang yang angkat tangan? Wah, gawat ini. Aduh, gawat ini. Ayo, yang pacaran jangan ikut campur. Yang pacaran gak mau angkat tangan, anak kecil. Ini urusan orang gedean. Ayo, suami istri yang duduk sebelahan angkat tangan. Saya senang kalau suami istri duduk sebelahan, gampang sikut-sikutan soalnya. Ayo, udah, suami istri semua udah. Nah, ibu-ibu yang angkat tangan tadi, nantap suaminya, ngomong sama suaminya, bilang sama dia, Pak, jangan lupa ya gitu. Ayo, cepat. Ayo, kapan lagi Bu di depan pendeta? Kalau di rumah ngomong begitu bisa dibentak. Kapan lagi ngomong kalau dia marah bilang, Gilbert yang suruh kan gua nggak enak. Dia kan pendeta juga sekali-sekalinya juga baru-barunya dia datang sini. Kita nggak ngikutin yang nggak enak, tapi dia tersinggung lagi. Ya. Ngomong aja nggak apa-apa, bilang. Pak, jangan lupa ya, kamu sudah menikah ya. Itu lupa. Mulainya konseling, lupa korsleting. Anak muda ketawain, mumpung bapak gua kena nih sekarang. Udah Pak, urusan bapak udah beres. Tarik napas panjang Pak. Sekarang urusan anak muda. Anak muda juga sama. Kadang-kadang suka lupa. Kalau di gereja, kalau nyanyi, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan. Sama malaikat doang sih tipis. Cuman beda sayap doang. Dia punya, kita nggak punya. Tipis.
Pokoknya kalau udah malaikat sampai bingung-bingung. Kok dia nggak pakai sayap ya? Manusia dia, mirip bener kayak kita-kita. Itu. Oh, udah nyembah Tuhan, malaikat tipis. Tapi kalau udah pacaran lupa. Mulai dia jamah segenap tubuhku, taruh benih di kandungan, semua berubah sekarang 4 bulan. Itu tuh. Kadang-kala lupa lalu dengan tenangnya, pendeta tolong berkati secepatnya. Kecelakaan. Enak aja kecelakaan, lu yang mencelakakan diri lu bilang kecelakaan. Nah. Dan yang lebih ngegergetin lagi ada lagi. Satu kali ada orang datang ke saya, tenang bener gitu. Pendeta, tolong doain. Saya bilang apa yang bisa didoain? Saya 6 bulan yang lalu sama pacar saya sampai terlalu jauh. Lalu saya hamil. Karena pacar saya nggak mau tanggung jawab, saya akhirnya ditinggalin. Pendeta tolong doain saya dong. Karena setelah itu saya lakukan aborsi. Pendeta tolong doain saya dong supaya saya nggak kena kutuk. Itu rasa-rasa kita tuh tumpang tangan gitu tuh. Bonnya mau kita giniin dikit. Saya sih terus terang aja. Saya sih pendeta yang paling jujur dalam hidup saya. Bener. Lu, pendeta itu kan masih manusia biasa. Kadang-kadang kan juga gregetan begini. Dia gak pusing sama tuh anak. Buat dia asal dia gak kena kutuk. Itu kan, saya selalu bilang. Buat saya, orang yang lakukan aborsi itu kan kejahatan yang luar biasa. Saya lebih menghormati sekalian pembunuh. Pembunuh jelas-jelasan pegang celurit, dia berkelahi sama orang. Kalau saya nggak dibunuh, kalau saya tidak membunuh, saya akan dibunuh. That's it. Cuman begitu aja, ya kan? Itu jelas-jelasan memang saya penjahat, saya pembunuh, pendeta, ya kan? Ketahuan. Tapi ini kan kejahatan yang paling jahat buat saya, ya kan? Kelihatannya inosen bener wajahnya, ya kan? Wajah Tweety, hati gendruwo itu kalau menurut saya. Anak itu kan nggak salah apa-apa, saudara-saudara. Betul? Anak itu kan nggak salah apa-apa. Kalau anak itu bisa ngomong, anak itu akan bilang, lu yang bikin, kenapa gua yang lu bunuh? Ya kan? Makanya selalu saya bilang, kejahatan yang terbesar, kalau orang sudah lakukan hubungan seks sebelum nikah, lalu diaborsi lagi anak itu. Emang sudah pikir diaborsi itu cuma sekedar, digugurin, diangkat, dilepasin? No. Sudah tahu gimana cara digugurin? Ada beberapa banyak cara. Ada yang dimasukin cairan tertentu sampai bayinya wrinkle gitu dan nggak tahan dan akhirnya pecah di kandungan. Ada yang dimasukin besi-besi kecil gitu seperti kayak pisau kecil lalu dibuat seperti blender, dipotong kecil-kecil, ambil mesin penyedot, shop, disedot semuanya. Saudaraku, saya bisa bayangkan kalau orang pembunuh di pinggir jalan gitu, memang dia seorang hati keras. Tapi ini orang yang kelihatannya hatinya lembut. Orang yang dalam tanda petik hanya untuk menikmati kesenangan sesaat karena dia lupa. Mulai hari ini, jadi orang percaya yang bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya harus ingat janji Tuhan. Amin. Mulai setiap pagi dengan doa, Tuhan, kalau saya mulai mikir yang salah, saya mulai buat yang salah, tegur saya Tuhan. Kalau perlu Tuhan, kalau saya nggak dengar teguran, pukul saya Tuhan. Supaya saya jangan jalan terlalu jauh dari Tuhan. Amin. Soal lupa. Anak muda udah, bapak-bapak udah. Ibu-ibu yang belum. Ibu-ibu jangan pikir aman dulu. Ibu-ibu juga yang paling sering lupa. Ya kan? Suami ini ngecewain ibu. Udah suami ngecewain, kalau mertua baik sih masih mending. Suami udah ngecewain,
Mertua, weh, tambah nyakitin lagi. Kan gregetan. Ya pulang malam, 11:30. Langsung ibu bilang, lu memang kelewatan. Mentang-mentang gue ikut Tuhan, lu pikir lu bisa buat saya enaknya. Lu punya otak di hidupku, udah gula di otak. Udah memang kita cerai. Bu, saya bilang itu namanya ibu lupa. Karena Alkitab bilang berdoalah bahkan buat orang yang apa? Menganiaya kamu. Apa itu? Lupa. Tuh kan? Bisa lupa. Ya kan? Bu, kalau suami udah ngecewain begitu, kan lupa. Mestinya nggak boleh lupa, Bu. Dia pulang malam 11:30. Ibu tahu nih nggak bener nih hidupnya nih. Terus kalau ibu mau maki dia, ibu mau bilang, sekali lagi lu pulang malam gini, kepala lu gue pecahin. Selama saya melayani Tuhan, belum pernah ada suami bertobat karena istrinya bawa palang pintu buat dia. Belum pernah. Saya tidak pernah dengar, maka pendeta saya kan lagi mabuk pulang gitu ya. Jam 1:30, tiba-tiba istri saya bawa golok. Lalu bilang, sekali lagi lu pulang mabuk begini, gua pecahin palang. Lalu dia berlutut dan bilang, ku sembah kau Tuhan. Yang saya pelajari, justru orang bersaksi, saya hidup gak benar. Istri saya berdoa. Sesuatu tiba-tiba ingetin saya bertobat. Ya, makanya Bu jangan lupa, suami udah pulang, mungkin dia ngecewain, dia buat apa yang gak baik. Dia pulang malam, tanya sama dia, selamat malam sayang, kamu mau saya buatin Nescafe atau kopi tubruk atau mau ditubruk kereta? Habis saya udah gak tahan pendeta, saya udah mau ngomong baik, tapi ini di sini udah belum. Ini cecunguk satu ini ngapain dia pulang? Jangan begitu Bu, namanya lupa. Amin. Jadi ibu-ibu mulai, saya sih kalau bicara saya mau yang sederhana-sederhana aja lah. Saya nggak mau khotbah yang rumit-rumit lah, bikin pusing orang lah ya kan. Buat saya yang sederhana aja, mulai dari hal kecil itu aja ingat. Amin. Saya istri penolong yang baik. Alkitab berkata tanpa perkataan saya bisa memenangkan suami. Mulai teman lama datang. Apa kabar? Lu udah tahu belum? Kan ini begini. Oh iya? Iya. Memang dari dulu pun gue udah tahu dia. Wih, lu gak lihat dia masuk gereja aja dandanannya itu begini. Bu, itu namanya lupa. Amin. Petrus mengasihi Yesus kok. Petrus dekat sama Yesus. Hanya persoalannya lupa. Lupa itu hal kecil yang bisa menghancurkan perkara besar. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, biarlah setiap kita mulai dengan Tuhan, ingatkan saya. Setiap hari kita mau buat sesuatu, Tuhan supaya saya ingat janji Tuhan. Tuhan supaya saya ingat perintah Tuhan. Daud berkali-kali berkata, janji-janjimu ya Tuhan kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Sebab selama kita berjalan, ingat janji Tuhan. Alkitab berkata, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Berikan tepuk tangan yang bro. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Petrus menyangkal? Coba lihat Matius 26. Kembali ke yang tadi. Matius 26 ayat 58. Jadi sudah ingat ya. Petrus itu dekat sama Yesus. Petrus itu mengasihi Yesus. Tapi Petrus yang dekat dan mengasihi Yesus saja bisa akhirnya menyangkal. Dan itu mengingatkan kembali kepada kita. Tuhan, sedekat apapun saya sama Tuhan, saya mengasihi Tuhan, Tuhan segalanya buat saya.
Tapi tetap saya harus berjaga dan berdoa. Amin. Tetap saya harus hati-hati. Tetap saya harus minta Tuhan bimbing hidup saya. Sebab kalau tidak saya juga bisa jatuh. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Selanjutnya kita baca. Dan dikatakan apa? Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara siapa? Pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Jadi yang ketiga saya kata di sini mengapa Petrus menyangkal? Karena ia tidak bersatu dengan orang-orang benar lainnya. Karena ia tidak bersatu dengan apa? Orang-orang benar lainnya. Dia duduk di antara apa? Pengawal. Siapa pengawal-pengawal itu? Tentara-tentara Romawi yang bersama-sama dengan Yudas Iskariot waktu menangkap Yesus. Berarti dia adalah orang-orang yang membenci Yesus. Where is Peter? Di mana Petrus? In the midst of them. Petrus ada di tengah-tengah mereka. Kenapa Petrus tidak bersatu dengan orang benar lainnya? Karena dia merasa yang paling baik. Dia merasa yang paling benar. Kalau saudara pelajari perikop sebelumnya, saudara jumpai ada pertentangan di antara murid-murid. Di mana mereka sedang mempersoalkan siapa sebenarnya yang terbesar di antara kita. Dan saya percaya Petrus juga ada di sana untuk mempersoalkan. Oh, yang terbesar lah saya. Karena saya yang paling dekat. Tapi saudara tuh yang kasih dalam Tuhan. Waktu dia mulai merasa dia bisa sendiri. Pada saat itu dia ada. Pada awal kejatuhannya. Tahukah saudara? Pada saat kita mulai merasa kita mampu berdiri sendiri. Pada saat itu kita lemah. Mungkin saudara menatap saya dan berkata. Apa yang pendeta sudah maksudkan? Saudara pelajari Elia. Elia adalah seorang hamba Tuhan yang besar. Kenapa saya bilang dia hamba Tuhan yang besar? Yang pertama dia adalah seorang yang sangat berani. Dia berdiri di hadapan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Total seluruhnya 850 nabi palsu. Dia berdiri di hadapan mereka dan dia berkata, kita buktikan Allah siapa yang lebih hebat di antara kita. Allah mana yang benar. Dan Allah yang benar akan menjawab dari sorga dengan api. Mereka taruh korban. 850 nabi Baal mulai berdoa dulu. Maksud saya 850 nabi palsu, 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Mereka mulai panggil. Nothing. Nggak ada yang terjadi. Jangankan api. Korek aja nggak turun dari surga. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata ketika mempersembahkan korban petaan. Elia memperbaiki mesbah. Haleluya. Elia perbaiki mesbah. Dia nggak doa panjang. Dia panggil nama Tuhan. Alkitab berkata. Allah menjawab dari sorga dengan api. Amin. Pertanyaan saya sederhana. Kalau ada hamba Tuhan yang bisa turunkan api dari langit. Kita beri nama apa hamba Tuhan itu? Kita beri nama hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Betul? Tapi pertanyaan saya. Bisakah Elia bertahan dengan kekuatan yang seperti itu? No. Kenapa tidak? Satu saat Isabel bilang. Seperti dia membunuh nabi-nabiku, aku akan membunuh dia. Apa yang terjadi? Seorang yang pernah turunkan api dari langit. Tiba-tiba lari. Dia pergi ke gunung. Dia bersembunyi di gua. Dan dia bilang, Tuhan, cabut saja nyawa saya. Orang yang kelihatannya begitu tegar. Orang yang kelihatannya begitu berani. Orang yang kelihatannya tidak takut dengan apapun. Orang yang kelihatannya luar biasa dipakai Tuhan turunkan api dari langit. Tiba-tiba berkata, Tuhan, cabut saja nyawa saya. Kenapa? Tahukah saudara kenapa? Karena dia sendiri. Sangat berbeda dengan Daniel. Daniel punya Sadrah, Mesah, Abednego. Ngadapin apapun. Saling menguatkan. Makanya perlu sekali make sure setelah tergabung dalam family altar, setelah tergabung dengan kelompok orang percaya yang saling menguatkan, saling membangun satu sama lainnya. Amin. Supaya apa? Supaya saudara saling dikuatkan, saling menopang satu sama lainnya. Karena selalu saya bilang begini. Kalau inner circle dalam hidup saudara, orang-orang terdekat dengan saudara adalah orang-orang yang tidak rohani, you are in a big trouble. Engkau sebetulnya sedang adalah masalah yang besar. Mungkin kau belum menyadari. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, jadi kita sebagai orang Kristen harus eksklusif kah? Tidak boleh berkawan dengan orang dunia. Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan. Saudara boleh berkawan dan harus berkawan dengan siapapun. Amin. Tapi inner circle saudara, orang-orang yang dekat dengan saudara, yang pertama dia tidak boleh penjilat. Dan yang kedua, orang-orang yang dekat dengan saudara harus adalah orang-orang yang rohani. Amin.
Orang-orang yang bisa sudah ngomong tentang Tuhan. Orang-orang yang sudah bisa kuatkan dia, tapi sekaligus bisa menguatkan saudara. Sudah bisa percaya untuk cerita masalah saudara. Dan pada saat sudah lemah bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Dan pada saat itu iman sudah kuat. Amin. Petrus belajar. Dan ini yang indah. Ini yang indah. Makanya selalu saya bilang begini. Orang bodoh adalah orang yang gagal dan menangisi kegagalannya. Saya ulangi sekali lagi. Orang bodoh adalah orang yang gagal dan menangisi kegagalannya. Tapi orang bijaksana adalah orang yang pernah gagal tapi belajar dari kegagalannya. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Orang bodoh adalah orang yang gagal dan apa? Menangisi kegagalannya. Tapi orang bijaksana adalah orang yang pernah gagal tetapi dia belajar dari kegagalannya. Berarti kalau sudah menatap saya hari dan berkata, pendeta, saya pernah gagal dalam hidup saya. Saudara boleh menatap saya hari dan berkata, pendeta, saya pernah gagal dalam pelayanan saya pernah gagal dalam hidup saya pernah gagal dalam masa muda saya. Sebagai hamba Allah, saya mengingatkan, jangan kecil hati. Orang bodoh adalah orang yang gagal dan menangisi kegagalannya. Tapi orang bijaksana adalah orang yang pernah gagal, tetapi belajar dari kegagalannya. Amin. Pelajari dalam Alkitab. Orang-orang yang Tuhan pakai adalah orang-orang yang pernah gagal, tapi tidak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Amin. Ya, Petrus belajar. Oh, kegagalan saya karena saya berdiri seorang diri. Apa yang terjadi? Waktu Yesus naik ke sorga, Petrus ada di mana? Petrus ada di mana? Dia ada di loteng atas. Sama siapa dia di loteng atas? Sama 120 orang murid yang lain. Amin. Bukankah Petrus pernah dapat mandat dari Yesus langsung? Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi apa yang Petrus buat? Petrus bersama dengan murid-murid yang lain. Bisa saja Petrus berkata, sorry ya, aku nggak bisa ikut kumpul ya, sebab aku punya mandat langsung untuk mengembalakan domba-domba. Petrus belajar dari pengalaman yang pahit. I love him so much, but I deny him. Saya mengasihi dia luar biasa, tetapi saya pernah menyangkal dia. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia belajar. Sekarang dia kumpul. Dia doa sama-sama. Satu hari, nothing happen. 2 hari, nothing happen. 3 hari, nothing happen. 4 hari, nothing happen. 5, 6, 7, 8, sampai 9 hari, nothing happen. Hari yang ke-10, mereka tetap doa. Lidah-lidah seperti nyala api turun. Amin. Roh Kudus mulai mengurapi mereka. Apakah mereka nggak ada persoalan karena Roh Kudus mengurapi? No. Apa yang terjadi kemudian? Orang mengepung daerah itu. Dan orang mulai bilang, hey, mereka mabuk. Petrus yang pernah menyangkal Yesus. Petrus yang pernah berkata, aku tidak pernah kenal dia. Petrus yang sama, tiba-tiba berdiri keluar menghadap orang banyak yang sedang berteriak. Mereka mabuk. Petrus yang pernah berkata, aku tidak pernah kenal dia, berdiri dengan tegar dan berkata, mereka tidak mabuk seperti yang kau katakan. Sebab hari baru pukul 9 pagi. Tetapi inilah penggenapan nubuat kitab Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Apa yang terjadi? Hari itu lewat khotbahnya, Petrus yang pernah gagal, Petrus yang pernah berkata, aku tidak pernah kenal dia, 3.000 orang diselamatkan. Amin. Apa cuma sampai di situ? No. Karena kemudian Petrus menuju bait Allah. Ada orang lumpuh sedang meminta sedekah. Petrus yang sama, yang pernah berkata, aku tidak kenal Yesus orang Nazaret itu. Sekarang dia menghadapi orang lumpuh itu. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, nama yang pernah dia sangkal, nama yang pernah dia katakan, aku tidak pernah kenal nama itu. Sekarang nama itu dia ucapkan di depan banyak orang. Dan dia berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Dan Alkitab berkata, orang lumpuh itu bersorak memuliakan Allah, karena dia melihat mujizat oleh kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Apakah sampai di situ? No. Karena kemudian apa yang terjadi? Petrus ditangkap, dibawa ke hadapan mahkamah agama. Dia harus duduk di situ. Dia diadili. Sampai pada kesimpulan
Mahkamah agama akhirnya kemudian berdiri. Imam-imam mulai berkata, kamu dilarang berbicara di dalam nama Yesus. Dan kamu tidak lagi boleh mengajar di dalam nama itu. Dengar, Petrus yang sama, yang pernah berkata, aku tidak pernah kenal dia hanya karena ditanya oleh hamba perempuan. Sekarang berhadapan dengan pengadilan yang memutuskan bahwa dia tidak boleh mengajar di dalam nama itu. Petrus berdiri dan berkata, silahkan tuan-tuan putuskan. Haruskah kami lebih taat kepada kamu daripada kepada Allah? Petrus yang pernah berkata, aku tidak pernah kenal dia. Tiba-tiba Petrus yang berkata, aku tidak mungkin tidak berkata-kata tentang nama dia. Aku tidak mungkin berhenti mengajar dalam nama itu. Dengan tegar Petrus berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Waktu dia mau belajar dari kegagalannya, waktu dia mau minta Roh Kudus memenuhi hidupnya, everything change. Segala sesuatunya berubah. Amin. Hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, setan mau buat apa saja. Dia ingin lihat engkau murtad tinggalkan Tuhan. Setan mau buat apa saja. Dia mau taruh kecewa dalam hati saudara. Setan mau buat apa saja. Tujuannya sederhana, supaya saudara berhenti melayani, supaya saudara berhenti hidup suci, supaya saudara mulai kompromi terhadap dosa. Tapi saya mau ingatkan buat saudara, memang tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa. Tetapi jika kita berjalan bersama Kristus, jika Roh Kudus menyertai kita, Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Karena itu Daud dengan tegas berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita bangkit berdiri.